Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channelnya Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa, untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema, yaitu pesan batinmu sampai kepadanya. Pesan batinmu sampai kepadanya. Oke? Kita lihat dulu ya teman-teman. Pesan batin ini kamu sampaikan kepada siapa sih kira-kira orang ini ya? Pesan batinmu sampai kepadanya. Oke. Yang pertama, teman-teman, ya, pesan batin ini kamu sampaikan kepada seseorang yang mungkin saja penuh dengan misteri, dalam posisi pasif dan diem aja ya. Bisa saja dia itu kayak penuh misteri yang kamu merasa kamu belum tahu atau kamu belum kenal banget dirinya dia, dan dia lebih memilih untuk banyak diem, teman-teman. Oke, tapi kamu tahu secara intuisi ya, kalian itu bisa saja terkoneksi dan kamu bisa merasakan bahwa dia pasti bisa merasakan apa yang kamu rasain ya. Artinya ketika ada pesan batin yang disampaikan pun, kamu yakin orang ini bisa menangkap pesan batin tersebut ya teman-teman. Orang ini dengan kondisi masih sedang merenung, sedang berpikir ya teman-teman, kalau yang Sora lihat di sini, dan memilih untuk lebih banyak diam dan kontemplasi ya teman-teman. Di sini banyak energi dari divine feminine yang cukup kuat ya. Selain daripada itu, orang ini juga adalah orang yang dia banyak mungkin pasif sama kamu ya teman-teman. Tapi sebenarnya dalam kehidupannya, dalam kesehariannya, ada hal yang sedang banyak dia kerjakan ya. Jadi orang ini mungkin banget sangat sibuk. Banyak hal-hal yang harus dia kerjakan dan dia selesaikan. Jadi mungkin banget ada tanggung jawab atau hal-hal yang harus dia lakuin, yang sedang memburu dirinya dia gitu loh ya. Dan orang ini sedang banyak banget energinya terkuras untuk melakukan banyak hal di balik sikap diamnya itu. Tapi ini juga bisa menyatakan orang ini mobilitasnya sangat tinggi teman-teman ya, dalam keseharian dan dalam kehidupannya ya. Nah, kamu juga berdealing dengan seseorang yang dalam tanda kutip ya, kamu tuh udah mungkin mentok atau bingung untuk menghadapi orang ini harus seperti apa ya. Bagaimana harus bersikap, bagaimana harus mengambil tindakan gitu loh ya. Sementara orang ini juga dengan posisi sebenarnya dia itu mungkin saja kepingin mengakhiri hubungan atau seperti terlihat ingin mengakhiri hubungan. Cuma terasa sulit teman-teman. Orang ini sedang dalam transisi di dalam hidupnya ya. Mungkin ada hal-hal yang berganti di dalam hidupnya, ada banyak pergerakan di dalam hidupnya yang membuat orang ini tuh jadinya susah tapi untuk lepasin kamu gitu loh ya. Ini mungkin banget orang yang baru banget mengalami juga kedukaan, orang yang baru saja mengalami kesedihan karena suatu kehilangan, itu sangat mungkin ya. Orang ini bisa saja adalah seseorang yang punya hubungannya sebenarnya happy sama kamu, banyak kebahagiaan, atau kalian bahkan sudah punya rencana untuk hubungan kalian itu ke arah yang lebih serius gitu ya. Kalau misalnya belum berkomitmen, berarti kalian sudah ke arahnya pernikahan dan komitmen dan sebagainya ya. Orang ini banyak merasakan kebahagiaan. Nah, tapi ini bisa saja orang yang baru saja mengalami sebuah perpisahan teman-teman ya. Mungkin juga kamu berdealing dengan seseorang yang sudah divorce gitu ya, sudah pisah atau single parent, itu juga sangat mungkin banget ya. Dan di sini orang ini sedang juggling ya, sedang banyak hal yang naik turun di dalam hidupnya dia, sehingga dia merasa hidup dia itu tidak menentu arah dan perjalanannya. Bisa saja karena kondisi ekonomi yang tidak menentu teman-teman ya, atau di sini situasi dia itu nggak menentu. Jadi dia memilih banyak pasif karena dia itu kayak dia sedang berusaha teman-teman untuk beradaptasi sama situasi, sama keadaan yang mungkin saja berubah-berubah atau belum settle ya teman-teman buat dia gitu loh. Dan di sini dia itu seperti mengalami situasi nggak balance juga ya. Jadi apalagi secara finansial ya. Jadi mungkin saja itu mempengaruhi juga hubungan kalian atau bagaimana keadaannya dia. Oke, sekarang kita mau lihat bagaimana sih situasi hubungan kamu sama orang ini pada saat ini. Situasi hubungan pada saat ini itu seperti ada keinginan untuk pergerakan ya. Mungkin kamu ingin bergerak sama dia atau dia ingin bergerak ke kamu. Tapi di sini adalah ada energi pergerakan yang diharapkan untuk bisa terjadi sebenarnya. Entah dia yang berharap kamu
approach dia, atau kamu berharap dia approach kamu, teman-teman di sini ya. Tapi di sini ini bisa saja energi yang kalau Sora bilang tadi, karena situasi stagnan, jadi nggak ada pergerakan. Yang kalau Sora lihat di sini ya, jadi seperti berusaha mencari ide, berusaha mencari pikiran, kayak kedepannya itu bisa gimana sih, kedepannya itu harus mau apa sih gitu. Jadi ini adalah situasi dimana kayak banyak berusaha untuk memulai awal yang baru. Bagaimana situasi itu bisa dimulai awal yang baru, gimana situasi bisa bergerak kembali gitu loh ya. Kenapa? Karena di sini mungkin aja ya teman-teman ada situasi yang tidak bisa saja di sini ada situasi slack antara kontrol ya teman-teman. Antara dia yang kepingin ngontrol kamu atau kamu yang kepingin ngontrol dia. Jadi di sini ada ego power ya teman-teman. Ada ego power ya, dimana situasi kayak pingin tetap lanjutin hubungan ini, tapi apakah benar bisa diandalkan gitu loh ya. Jadinya ada seperti situasi yang baru bisa bergerak kalau bisa punya kontrol sama hidup gitu loh ya, atau bisa punya kontrol sama keadaan. Oke. Nah, jadi ini situasi yang mungkin banget ya, masih memerangi untuk menyelesaikan masalah atau situasi dan keadaan. Oke, sekarang kita coba lihat apa sih yang sebenarnya sedang kamu rasakan sama orang ini. Oke, apa yang kamu rasakan sama dia pada saat ini. Oke teman-teman, kamu merasa putus asa ya, kamu merasa putus asa, mungkin kamu udah kayak bingung apakah hubungan ini memang masih bisa dilanjutkan atau memang hubungan ini sudah akan tamat seperti ini. Kamu seperti udah ya putus asa gitu loh, nyerah, pesimis gitu loh ya. Karena kamu merasa ini hubungan sudah terlanjur berantakan, hubungan ini sudah terlanjur tidak ada jalan keluarnya gitu loh ya. Sementara yang dia rasakan adalah di sini dia nggak yakin. Jadi energinya dua-duanya lemah ya teman-teman. Yang satu energi putus asa, yang satu energi yang galau, bingung, nggak yakin teman-teman di sini ya. Ada bingung, ada nggak yakin gitu loh. Jadi ini keduanya adalah energi yang membingungkan gitu loh, energi kegalauan. Kita coba lihat ya teman-teman. Oke, dia itu ada cloudy, kenapa gitu loh ya. Dia itu cloudy karena dia itu masih belum siap. Dan sebenarnya dia itu masih punya harapan untuk suatu hari kamu bisa ketemu dia ya. Meskipun mungkin sekarang ada jarak, masih ada keraguan-raguan. Tapi sebenarnya dari jarak yang dibangun tersebut, dia masih punya hati dan perasaan ke kamu teman-teman ya. Dia itu kayak masih menyimpan ya perasaan suatu hari nanti semoga kita bisa gitu loh ya. Terus saat situasiku lebih stabil, saat keadaanku lebih kondusif. Sementara kamu di sini putus asa karena kamu capek. Ya, kamu capek menjalankan hubungan mungkin dengan dia, kamu capek terhadap menjalani hubungan ini tapi kok rasanya nggak kemana-mana, mungkin kamu capek mengerti keadaan dia. Pokoknya intinya adalah kata-kata kuncinya adalah lelah ya teman-teman. Oke. Tapi dari koneksi ini ada pesan batin yang kamu ingin sampaikan ke dia yang dia tangkap teman-teman di sini. Oke. Yang pertama, ya. Kamu merasa bahwa ada pesan batin, kamu merasa kamu tuh capek sebenarnya gitu loh. Kamu sudah merasa sudah cukup gitu loh ya. Sudah cukup untuk perjuangan percintaan ini ya. Jadi sebenarnya untuk beberapa dari kalian yang memang sudah mau bergerak tapi di satu sisi juga putus asa gitu loh ya. Jadi energinya kayak bertolak belakang gitu loh. Di sini dia bisa merasakan beberapa dari kalian atau bahkan banyak dari kalian yang sudah merasa cukup gitu loh, cukup capek, lelah, sehingga kayak kamu tuh menjauh dari dia atau kamu tuh berharap dia nggak usah cari kamu lagi, itu ketangkep ke dia vibrasinya ya. Dia bisa merasakan hal tersebut, dan dia juga bisa merasakan kalau kamu tuh ngerasa kamu diabaikan ya, kamu ditinggalkan gitu loh ya. Jadi artinya di sini sangat mungkin banget ada pesan batin yang tertangkap karena kamu tuh banyak dari kalian yang mungkin di ghosting, dia ngilang gitu aja, nggak ada kata-kata dan sebagainya. Ya makanya tadi aku Sora bilang ada harapan untuk energi pergerakan. Jadi energi kamu merasa kalau kamu ditinggalin, kamu diabaikan, itu terasa buat dia gitu loh. Dan di sini ada rasa sebenarnya nggak nyaman ya gitu loh. Penyesalan gitu loh ya. Bahwa pesan kamu bahwa kamu mau menyampaikan sama dia, aku tuh kamu abaikan loh, dan aku merasa terabaikan. Pesan itu sampai ke dia, ya. Dan di sini, ya,
pesan batin kamu, yang mana kamu juga tetap di satu sisi kamu ngerasa sudah capek dan kamu tuh sekarang lebih kayak ego, lebih kayak keras gitu loh ya. Kamu pingin kayak mempertahankan harga diri kamu. Ya, karena kamu mungkin sama ini udah capek ngejar dia, udah capek berkorban untuk dia. Jadi kamu tuh kayak mau nyampein sama dia, oke, untuk kali ini udah cukup. Aku udah ngerasa kamu abain gitu loh ya, dan aku tuh udah cukup punya harga diri untuk ngejar kamu atau memohon sama kamu gitu loh ya. Jadi kamu tuh sekarang lebih memilih untuk ya sudah, aku nggak bergerak juga karena aku udah capek gitu loh. Ego kamu tuh jadinya keluar gitu loh, karena kamu udah capek ngadepin orang ini. Walaupun di satu sisi ya, kamu juga punya perasaan sebenarnya jauh di dalam kamu tuh merasa hubungan ini itu walaupun cuma secercah, kamu berharap masih ada harapan dari dirinya dia. Kamu berharap, pesan batin kamu ke dia adalah kamu berharap dengan kamu yang memperlakukan seperti sekarang, kamu nggak kejar dia balik, kamu memilih untuk menjaga jarak balik sama dia gitu loh ya. Kamu berharap dia itu bisa punya kesadaran, teman-teman ya. Baby bisa punya kesadaran, lebih bisa tahu situasi sama keadaan. Kamu berharap dia tuh bisa mendapatkan pencerahan atau awareness akan situasi ini. Dan pesan itu sampai ke dia, teman-teman ya. Dia bisa ngerasain ya. Kalau kamu diemin dia dengan harapan dia tuh bisa tahulah gitu loh. Ya. Dan dia berasa kalau kamu itu memang secara jelas menjauhi dia ya. Bukan cuman karena dia diem, mungkin awal-awal kamu nyari dia atau sebelumnya kamu nyari dia, kamu sekarang menjaga jarak sama dia. Ya, seperti kamu udah siap kalau harus ada perpisahan dan selamat tinggal gitu loh istilahnya. Menjaga jarak kamu itu bisa dirasakan sama dia ya. Ada pesan batin apa lagi yang bisa dia rasakan? Teman-teman ya. Dia bisa merasakan ada pesan batin dari kamu merasa tertolak ya. Kamu merasa dia itu menolak kamu, kamu itu diabain sama dia. Dan di sini teman-teman ya, di sini ada perasaan sakit ya, namanya tertolak itu ada perasaan sakit, dan pesan itu sampai ke dia gitu loh. Kalau dia tuh sebenarnya udah nyakitin kamu karena dengan sikap dia yang seolah-olah seperti mengabaikan kamu dan gak peduli sama kamu gitu loh. Atau di sini juga teman-teman, karena kamu merasakan sederet pesan batin dari kamu ini, dia merasakan sekarang pun dia takut sebenarnya teman-teman ya. Dia takut, dia nggak yakin kalaupun dia mau bergerak ke kamu, apakah kamu masih mau terima dia gitu loh ya. Oke. Dan di sini sampai kepada dia pesan batin kesalahan dia itu apa ya teman-teman. Jadi di sini dia itu, kamu tuh kayak menekankan sama dia nih, salah kamu di bagian ini. Pesan batin kamu tuh tahu salah dia seperti apa ya. Dan di satu sisi dia hilang arah seperti apa, itu juga bisa ditangkap ya teman-teman. Oke. Itu dia bisa menangkap pesan batin tentang bagaimana kesalahan itu dan bagaimana kamu yang berbuat dia jadi korban gitu loh ibaratnya. Sorry, dia yang berbuat, kamu yang jadi korban. Itu sampai ke dia ya. Teman-teman, kita akan coba lihat ya apa sih kesalahan dia ke kamu ya. Oke. Di sini teman-teman, orang ini punya banyak memori ya, baik dan buruk sama kamu ya teman-teman. Tapi di sini orang ini penuh dengan misteri dan abu-abu dan banyak yang nggak terbuka. Selain dari situasi dia yang nggak stabil, kamu merasa dia itu galau banget, nggak stabil banget, dan banyak masih menyembunyikan segala sesuatunya dari kamu. Jadi nggak ada keterbukaan gitu loh, gak ada keterbukaan, misteri, nutup-nutupin gitu loh. Jadi kamu tuh jadi curiga gitu loh, kamu tuh jadi nggak tenang, curiga terus dia kemana teman-teman. Oke. Dan kamu tuh jadinya salah satu kesalahan dia itu seperti kadang-kadang masih punya ego untuk bersenang-senang ya teman-teman. Oke. Jadi masih juga mungkin ada yang suka flirting, main di belakang dan sebagainya gitu loh. Jadi kamu tuh ngerasa kayak di satu sisi seperti itu, atau kedua kesalahan lain adalah dia seperti bermain-main sama kamu teman-teman. Dan kesalahan dia yang lain adalah jadi orang kok bingung, jadi orang kok galau. Sebenarnya bukan dibilang kesalahan ya, dalam tanda kutip ini yang jadi isu gitu loh ya, bahwa dia itu membingungkan, dia itu nggak clear, dia itu nggak jelas gitu loh, yang ngambang gitu loh ya. Sekarang kita lihat lebih jauh lagi pesan batin apa yang sampai dari kamu ke dia. Oke. Dan kamu tuh pesan batin kamu pingin banget dia bisa ngaku, jujur, terbuka apa adanya. Apa sih yang sebenarnya dia sembunyikan, apa sih sebenarnya perasaan dia ke kamu sebenar-benarnya, apa sih sebenarnya dia tuh sayang kamu apa enggak, tulus apa enggak sayang sama kamu. Itu dia berharap bisa kayak
terbuka ya, itu semua ya. Dia kayak pengen bikin pengakuan jujur itu gitu. Kamu berharap dia itu bisa terbuka dan mengaku sejujur-jujurnya perasaan dia itu sebenarnya seperti apa ya. Dan teman-teman, sebenarnya sudah sampai pesan batin konflik kalian itu apa aja ya. Dan pesan batin dari kamu yang sebenarnya kepingin dia itu menyadari kesalahan dia, menyelesaikan konflik ini, itu semua sampai teman-teman ke dia ya. Bahkan ketika kamu jaga jarak dan semuanya itu sampai. Walaupun di satu sisi kamu merasa sudah sebenarnya kalian tuh bagian dari keluarga, kalian sudah sangat dekat, itu pun sampai ke dia. Sekarang kita coba lihat sekilas saja ya teman-teman. Setelah mendengar pesan batin kamu, apa sih yang dia rasain? Oke. Yang pertama-tama, penyesalan ini menggerogoti di lubuk hati terpendam. Namun terlambat aku merubah ini. Hanya satu yang pasti, aku berharap masih ada ruang untuk maaf ini. Jadi ada penyesalan teman-teman. Setelah merasakan ini semua pesan batin sampai ke kamu, ya, karena kalian memang cukup kuat ya, energi koneksinya gitu loh. Dia itu merasakan penyesalan, ya. Dia merasa kayak toh nasi sudah jadi bubur, apa yang sudah terjadi aku nggak bisa lakuin apa-apa. Aku hanya berharap kamu masih bisa maafin aku. Jadi orang ini merasa menyesal dan berharap kamu masih mau maafin dia dari lubuk hati dia yang terdalam. Masih terasa bibirmu di kecupku, hangat pelukmu di tubuhku, dan belayanmu di rambutku, dan semua angan yang pernah kamu buai. Orang ini masih merasakan kerinduan sama kamu. Terlepas dari situasi yang ada, orang ini itu merasa kangen sama kamu. Pundakku memang tegap di depanmu, tapi pelupuk mataku menahan jutaan air mata yang kutahan atas nama harga diri. Nah, orang ini juga akhirnya sebenarnya tahu, dia sebenarnya nggak kuat, dia kangen, dia juga tahu dia salah, tapi dia seolah-olah kayaknya, oh aku nggak apa-apa, soalnya dia tegak berdiri. Sebenarnya ya hanya demi menjaga harga diri dia gitu loh. Oke, kita lihat lagi. Ada apa lagi ya teman-teman? Maafkan aku yang terlalu egois untuk mengakui kesalahan dan melimpahkan semua kesalahan ke kamu. Dan dia mengakui kalau selama ini dia itu victim mentality, banyak dia yang salah, tapi semua ditumpahkan ke kamu. Ya teman-teman, kamu mengajarkanku arti cinta sejati, memberi sepenuh hati, percaya mimpi, dan menerima semua sisi diri. Dari semua pesan batin ini, bagaimanapun juga dia masih merasakan kalau kamu sebenarnya sayang sama dia, gitu loh ya. Kalau kamu nggak sayang sama dia, kamu nggak akan capek-capek mengusahakan segala-galanya buat dia. Oke? Sekarang pertanyaannya, apakah ke depannya itu kan ya masih bisa hubungan ini untuk dilanjutkan? Teman-teman, orang ini akan memilih untuk dari jauh mengagumi kamu. Artinya orang ini tidak berani untuk bergerak ke kamu. Ya, walaupun ada keinginan, karena di sini butuh ketegasan dan keniatan yang kuat. Jadi orang ini hanya akan menekan perasaan dia dan mengamati kamu dari jauh. Ya. Oke, karena teman-teman, orang ini terlalu banyak mengalami konflik, ya, dan sudah terlalu banyak konflik di antara kalian. Ya. Dan dia itu masih dalam situasi yang belum bisa tegas, masih panas dingin, masih mencela-mencelai bahasa sora, gitu loh ya. Jadi masih terus berkonflik. Orang ini memang orang yang perlu masalah dengan konflik ya teman-teman. Dan orang ini akan memilih untuk bertahan dan dari jauh. Ya, orang ini perasaan emosinya nggak stabil teman-teman. Ya, jadi meskipun kamu balik sama dia, seorang nggak yakin ini sesuatu yang cukup baik gitu loh. Kenapa? Karena di sini begitu banyak emotional storm di sana, emosi naik turun, badai-badai perasaan gitu loh. Ya, nasihat buat kamu apa? Teman-teman, orang ini mungkin banget twin flame kamu, mungkin banget mirroring kamu, ya. Tapi ingat ya, twin flame pun tidak harus selalu berakhir sama-sama, ya. Tapi di sini teman-teman, cobalah dari keheningan ini kamu renungin, oke? Apakah jalan terbaik kalau kalian balik sama-sama kalau seperti ini keadaannya, gitu loh. Jadi teman-teman, daripada kamu mengalami situasi yang beku dan situasi ini hanya akan seperti ini aja, lepasin teman-teman, karena ini situasinya akan mungkin banget beku terus seperti ini. Artinya apa teman-teman? Kalau memang kamu masih mau, ingat ya, kamu manifestasikan harapan kamu boleh, tapi ingat kamu bukan halu ya, Sora baikin ya. Dimana di sini ada manifestasi harapan boleh, tapi Sora cuma bisa bilang kamu realistis juga kalau memang mungkin ini bukan persatuan yang terbaik buat kalian.
ya. Karena ini begitu banyak harga yang harus dibayar, begitu banyak hal yang harus diolah, begitu banyak hal yang harus terjadi dulu ya teman-teman. Di sini ada harga yang sangat besar yang harus dibayar. Dia pun sama, dia pun harus membayar harga yang sangat besar karena komplikasinya tinggi teman-teman. Ada hal-hal dari luar, masih ada ketergantungan dia. Jadi menyelesaikan hal ini bukan segala perkara yang mudah teman-teman, ya, bukan perkara mudah. Oke, mungkin ini memang saat ini adalah saat untuk memang mengatakan selamat tinggal. Maaf, Sora harus baca apa adanya. Kenapa? Kadang-kadang pembacaan tidak harus selalu berakhir happy ending, karena Sora hanya akan baca energi apa adanya. Mungkin ini sudah saatnya, ya. Harapan tetap boleh ada, toh kamu juga nggak benci dia. Cuman kalau situasi, apalagi untuk kalian yang sudah lama dalam situasi yang membeku seperti ini, mungkin ini saatnya untuk final bahwa kalian tetap terkoneksi. Gitu loh ya. Tapi bagaimanapun juga mungkin nggak harus untuk sama-sama. Mungkin adanya kamu itu adalah untuk sesuatu yang membawa pembelajaran buat dia dan buat kamu. Selesaikanlah ya, closure Kasora, tapi dia yang ngindar, ya udah. Kalau dia yang ngindar, kamu niatkan dengan niat saya sudahi ini. Entah kamu kirim, terserah, mau kamu kirim SMS, mau kamu kirim chatting, terserah, mau dia bales, mau dia enggak, atau email. Kamu bisa bikin pernyataan, statement kayak, maaf, ini sudah aku sudahi, aku tamati ini, gitu loh. Kalau memang dia nggak bisa ya, gitu loh. Oke, paling nggak kan, ini bisa jadi sesuatu yang lebih baik. Move on teman-teman. Tenangkan diri kamu, mungkin ini harus final dulu sekarang. Kita nggak pernah tahu ke depan akan jadi seperti apa. Ya, tapi kalau Sora cuma bisa bilang di sini, situasinya terlalu sulit dan kamu berdiri dengan orang yang emosinya belum selesai. Ya, jadi dia punya tugas sendiri, tugas kamu cuman coba pikirkan renungan baik-baik. Ya, apakah harapan kamu adalah harapan yang terbaik kalau bisa sama-sama? Jangan maksa ya teman-teman. Kadang-kadang apa yang dipaksa itu belum tentu baik loh. Ya, jadi jangan maksa. Tapi Kak Sora, aku maunya dia balik, harus begini, harus begitu. Aduh, anakku Ananda, Adinda ya. Yang terbaik buat kamu tuh Tuhan yang tahu. Ya, kalau memang sekarang daripada kamu capek, kamu lelah, kamu ngomel-ngomel, kamu marah-marahin dia, kamu ngedumel-ngedumel, malah penuh dengan kebencian, energinya malah negatif. Itu bukan jadi sayang jatuhnya, jadinya maksa gitu loh. Ya. Biarkan dia proses dengan dirinya ya. Hari ini kan Sora fokus sama pembacaan khusus buat kalian gitu loh ya, bukan buat dia gitu loh. Jadi Sora mau ngasih nasihat sama orang yang belum siap pun, biarkan dia berproses dengan dirinya sendiri gitu loh. Gemini, Scorpio, Gemini lagi, Sagittarius, Leo, Virgo, Gemini lagi. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba alfabet. Kita coba alfabetnya. H, O, J, I, A, C, D, S, Z, Y, P, W, N, M, B, F, I, G, L, dan T. Dicek ya nama-nama tengah, nama belakang, nama yang mengandung alfabet ini. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Yang kepingin personal reading silahkan ke Instagram Sora @sora_starot. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.